Saudaraku sekalian, banyak orang tidak menyadari, seperti kita dulu juga tidak menyadari bahwa hidup ini luar biasa. Hidup ini dahsyat. Sangat indah dan mulia. Tapi juga bisa sangat mengerikan, saudaraku. Hidup ini luar biasa, dahsyat. Sangat indah, tapi juga bisa sangat mengerikan. Banyak orang tidak menyadari, sehingga banyak orang sebenarnya kehilangan hidup. Sama seperti kita dulu, walaupun kita Kristen, walaupun kita aktivis gereja, bahkan sekalipun kita pendeta, kita juga belum nyadar, belum menyadari sepenuhnya. Melalui perjalanan waktu dan pergumulan-pergumulan berat yang adalah proses yang Tuhan izinkan kita alami, maka kita baru menyadari sepenuhnya bahwa hidup ini luar biasa. Hidup ini dahsyat, indah sekali, tapi juga bisa mengerikan. Dan hal ini tergantung pada masing-masing individu, saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, yang dikasihi oleh Bapa di surga. Khususnya saudara yang rajin dan tekun mengikuti doa bersama ini. Saya mengajak kita mulai hari ini, mulai saat ini, benar-benar mengerti dan menghayati betapa luar biasa, betapa dahsyat hidup ini. Bisa menjadi sangat indah, tapi juga bisa sangat mengerikan rusaknya. Dan hal ini tergantung dari bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan. Kuncinya itu di Tuhan, bukan di kita saja, bukan di dunia, bukan pada benda, barang, atau apapun. Tuhan, the key is God, the key is Him. Hanya Dia. Nah, sikap kita itulah yang menentukan kita memiliki keindahan yang mulia dalam hidup ini atau kengerian, kehancuran yang mengerikan. Tentu kita mau memilih keindahan, saudara. Maka jangan sekali-kali kita memikirkan bahwa yang indah itu kalau kita punya gelar, kehormatan, pangkat, harta yang berlimpah, ya, penampilan, nama baik, nama yang disanjung-sanjung, yang dihormati. Saya percaya, saya yakin, kalau kita tidak memandang sesuatu itu indah selain Allah, kita bisa bersikap dengan benar terhadap Allah. Ingat Tuhan Yesus berkata di Injil Matius pasal 19, saudaraku. Tidak ada yang baik selain Allah. Tidak ada yang baik selain Allah.
Matius 19 ayat 17. Tidak ada keindahan di luar dia. Tidak ada. Kalau saudara berani, ya ini sedang saya pelajari dan saya gumuli dan sudah saya lakukan. Kalau saudara mau, saudara bisa berkata, Tuhan, biar aku hidup di hadapan-Mu setiap saat. Hidup di hadirat-Mu setiap saat. Dan aku rela, aku bersedia kehilangan apapun dan siapapun. Tentu Tuhan tidak akan menghilangkan orang yang saudara kasihi atau membuat orang yang saudara kasih celaka, tidak mungkin. Tetapi Tuhan cemburu kalau kita mencintai, mengasihi seseorang lebih dari Tuhan. Tuhan mau merebut, maksud saya kita memberikan hati kita sepenuh kepadanya. Tuhan mau hati kita sepenuhnya. Dan kita merebut hati kita untuk Tuhan. Seperti Abraham merebut hatinya untuk Tuhan. Dan lewat proses itu sebenarnya Tuhan mau merebut hati kita. Hanya Tuhan tidak merusak atau menghilangkan kedaulatan kita. Jadi Allah memproses kita lewat keadaan, dan kalau kita bersikap benar, kita menyerahkan hati kita kepadanya. Jadi begini, saudaraku. Ada orang yang mengikut setan. Lalu setan berkata kepadanya, kalau kamu jatuhkan dirimu dari lantai sekian itu lantai di atas 15 ya, atau ya di atas 10 lah gitu. Kamu akan menjadi milikku. Nah kalau orang itu cinta setan, ia menjatuhkan diri. Dan dia menjadi milik setan. Karena dia mencintai setan atau kuasa gelap. Tuhan tidak akan pernah memerintahkan kita berbuat itu. Tidak akan pernah. Tapi seandainya Allah memerintahkan itu, kita harus berani melakukannya. Ya, untuk setan saja orang berani, saudara. Tuhan tidak akan pernah memerintahkan kita bunuh diri. Tidak akan pernah. Hanya setan yang mengajak dan menyuruh orang bunuh diri. Tetapi seandainya itu tidak akan pernah terjadi. Seandainya Tuhan memerintahkan kita menjatuhkan diri dari gedung lantai 20, 30, 40, 50 dan seterusnya, kita lakukan. Asal Tuhan senang, Tuhan berkenan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah memerintahkan seseorang bunuh diri. Setan yang memerintahkan. Nah, maksud saya mengatakan ini adalah apapun yang Tuhan kehendaki. Dan itu yang menjadi doa saya tadi waktu menyanyi ya. Apapun Tuhan yang kau perintahkan. Apapun yang Tuhan perintahkan. Beri aku tempat di hadirat-Mu ya Bapa. Beri aku tempat di hadirat-Mu ya Allah. Apapun yang harus aku lakukan, apapun yang harus aku perbuat, aku perbuat. Apapun yang Tuhan perintahkan untuk kulakukan, aku lakukan. Asal Tuhan berkenan. Asal aku bisa hidup di hadirat Tuhan. Asal aku bisa hidup di hadirat Tuhan. Maka tadi saudara saja menyanyi, aku mendaki gunung kudus-Mu. Maksudnya kita terus mau mendekat dengan Tuhan. Karena hanya orang yang sejak di bumi ini hidup di hadapan Allah, itu memiliki tempat di hadapan Allah. Orang tidak bisa mendadak meninggal dunia lalu masuk surga. Kalau di dunia tidak pernah hidup di hadapan Allah, dia selamanya tidak akan pernah hidup di hadapan Allah.
Tidak mungkin juga ada orang yang namanya mendadak tertulis di hati Bapa, artinya mendapat tempat di hati Bapa. Sejak di bumi, sejak kita hidup, kita harus sudah punya tempat di hadapan Allah. Baru, ya. Sejak di bumi sudah punya tempat di hadapan Allah, maka selamanya juga tetap memiliki tempat di hadapan Allah. Puji Tuhan, saudaraku, ya. Ini pesan Tuhan untuk kita semua hari ini. Juga untuk saya, saudara. Nah, hari ini saudara sekalian kita akan kebaktian di gereja saudara masing-masing yang punya gereja. Tapi yang saudara mau ikut kebaktian, saudara bisa ikuti khotbah saya. Jam 8 itu di gereja Suara Kebenaran Injil Gajah Mada. Gajah Mada. GSKI Gajah Mada jam 8. Mereka meminta saya untuk berkhotbah. Ya, bagaimanapun Gajah Mada juga bagian, GSKI Gajah Mada itu bagian dari hidup saya yang sejak semula saya yang merintis. Ya. Jadi GSKI ini ada karena ini saudara. Benihnya itu Rehobot di Perdatam. Ya, tahun 1987 kira-kira, saudara. Jadi sudah berapa tahun itu ya, lama sekali ya. 87 itu 13 tambah 22, 35 tahun yang lalu. Berkembang. Waktu itu masih GBI, saya saudara masih GBI. Lalu tahun 2018-19 begitu, baru menjadi GSKI. Jadi GSKI itu bukan mendadak ada langsung banyak. Enggak. Itu saya sejak 35 tahun lalu merintis. Saya sendiri, me, myself. Ya, tentu ada yang yang dulu pernah mendampingi saya, mereka rata-rata sudah meninggal dunia, saudara. Ya, orang-orang yang lebih tua dari saya 10 tahun, 15 tahun. Karena waktu dulu saya di GBI Rehobot Perdatam itu saya masih muda. Umur saya masih baru berapa waktu itu ya, 30-an sekian. Jadi majelis lebih tua dan rata-rata mereka sudah meninggal. Tapi saya masih hidup hari ini. Lalu kita mulailah tahun 2000 di ministry, waktu ministry juga orang-orang pertama yang ikut saya di ministry juga hampir sudah tidak ada, 1-2 saja, saudara. Jadi sekarang yang muncul ini orang-orang baru sebenarnya. Baru beberapa belas tahun atau bahkan baru beberapa tahun. Gajah Mada salah satu yang saya rintis. Nah, saya akan khotbah di situ jam 8 nanti pagi. Lalu saya akan khotbah di Arta Gading jam 11. Nah, minggu kedua saya akan berkhotbah di Pluit karena mereka meminta saya juga dan sulit saya menolaknya, saudara. Saya akan berkhotbah paling tidak sekali saja sebulan ya di masing-masing ini, entah sampai kapan. GSKI Pluit yang dikembalakan oleh Pak Max Elias Saputra, saya akan berkhotbah minggu depan. Minggu ini Gajah Mada. Lalu minggu yang keempat itu GSKI Kebon Jeruk. Oke, saya kira cukup itu. I love you. Mari kiranya Allah memberkati saudara. Angkat tanganmu. Berkat dari Elohim Yahweh Allah Bapa turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. I love you all. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai ketemu di GSKI Gajah Mada dan GSKI Arta Gading. Sudah on site. Sudah Anda bisa datang ya. Gajah Mada lantai 15, kalau Arta Gading, Mall Arta Gading lantai 5. Tuhan berkati.